Tadi dibilangnya ada 3 bulan sekolah, ya 3 bulan bekerja, maka yang diprioritaskan adalah belajar bagaimana mengasah keterampilan. 因为台湾的政府希望读这个班的孩子可以靠自己，在台湾养活自己，所以我们才要一边读书一边工作。 Sebab dari pemerintah Taiwan sendiri berharap ya murid-murid di sana yang sekolah di Taiwan itu bisa belajar mandiri, ya selain belajar dia juga bisa belajar bekerja untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Jadi makanya sekolah Zooming itu lebih berpusat menekankan pada sekolah keterampilan. 5月份放榜后，我们会通知他们，8月份就到台湾来。5月份放榜，然后8月份到台湾。 Ya jadi bulan 5 itu ya kalau misalnya udah lolos dari sensor ya bulan 8 itu udah harus ke Taiwan. 我们会做1个月的基础训练、专业训练，才让他们去工作。 Yang sebelum bekerja itu pasti harus ada training selama 1 bulan yang untuk mengasah keterampilan tersebut. 那厂家会根据他们的专业能力还有华理状况，决定他们是先工作还是先读书。 Nah, dari perusahaan juga bisa melihat ya anak-anak di sana apakah dia harus training dulu atau tidak. Jadi benar-benar di sensor dulu. 以上说明，谢谢。 Biasanya kira-kira di akhir bulan 7 awal bulan Agustus. Jadi sesampainya di sana, karena di Taiwan itu program sekolahnya itu semua dimulainya 1 September. Jadi di dalam dari setelah tiba di Taiwan, sebelum 1 September itu mereka akan dari pihak sekolah akan ada belajar Mandarin, lalu ajarin untuk adaptasi lah di Taiwan. Nah, semuanya itu akan diajarin di sekolah. Lalu kalau yang bisa Mandarin, anak-anak yang sudah bisa ada dasar Mandarin, misalnya di interview. Kalau di interview bisa diterima, gelombang 1 dia bulan tanggal 1 September dia bisa masuk kerja dulu. Masuk magang dulu. Bulan 9, 10, 11, 3 bulan. 3 bulan itu dia untuk masuk magang kerja dulu. 1 Desember baru mulai dia sekolah. Jadi sebagian 1 September akan sekolah, sebagian 1 September itu udah masuk ke pabrik kerja. Jadi tergantung Mandarinnya bisa apa enggak. Jadi kalau udah bisa Mandarin, biasanya bisa magang dulu. Ini saya kasih tahu, mungkin ada namanya orang tua yang di sini atau adik-adik. Ini sebenarnya program ini sangat bagus, bisa membantu kita, keluarga kita bisa merubah hidup. Karena saya sudah ngurus program ini sudah bertahun-tahun. Saya sudah lihat, saya kasih contoh. Saya ada anak murid yang dari Tangerang, daerah Tangerang. Dia ada pinggiran. Mamanya jual bakpao. 1 bakpao kecil kayak gitu cuma jual 1.000 di pasar. Dia pernah kasih saya makan, ya biasa ya, cuma ya memang dia jualnya di pasar. Waktu anaknya mau berangkat, anak pertamanya mau berangkat, dia nggak punya dana. Dia ada pinjam sana sini sama saudara, anaknya berangkat ke sana. Anaknya juga sangat penurut, anaknya juga pengertian. Setelah dia dapat hasilnya, dia ada kirim juga ke orang tuanya sampai bayar cicilan. Habis itu tahun kedua, anaknya yang kedua berangkat lagi, sama dia pinjamin dulu. Terakhir anaknya sampai sana, berdua itu mereka sambil sekolah sambil magang, dapat dana kirim pulang ke mamanya. Sekarang mamanya sudah bayar lunas semua cicilan, sekarang dia lagi cicil rumah. Jadi anaknya kirim uang untuk mamanya cicilan rumah di Tangerang. Ini bisa membantu satu keluarga bisa merubah hidup. Jadi kalau anak benar-benar anak-anaknya bisa pikirkan untuk masa depannya, sebenarnya program ini sangat bagus. Satu bisa belajar Mandarin, kedua dia bisa belajar skill. Di Taiwan tuh jangan dipikirin 7 tahun tuh lama atau bagaimana. Biasanya anak 3 tahun itu malah gak pengen pulang, ingin terus. Saya ngomong kayak kuliah saja ya, anak kuliah kalau sudah 4 tahun di Taiwan gak pengen pulang, pengennya kerja di sana. Jadi apalagi yang ini 3 tahun SMK, langsung lanjut lagi 4 tahun kuliah. Setelah 4 tahun diperbolehkan untuk tinggal di Taiwan, cari kerja. Kalau sudah 7 tahun di Taiwan itu cari kerja itu gampang sekali karena sudah pengalaman kerjanya sudah banyak. Jadi gajinya juga tinggi, bukan UMR lagi.
gajinya bisa di atas 20 juta kalau mereka sudah pengalaman. Ya, jadi bisa dipikirkan untuk program ini pulang mungkin selain kalian sendiri ada saudaranya, tetangganya atau siapa aja mungkin mereka yang memerlukan penjelasan bisa hubungi saya juga. Ya, terima kasih. Tanya sama Ibu Sofia juga ya. Sebenarnya sekolah Chongming High School itu kan fokusnya di SMK ya. Kalau misalkan seandainya ada yang lain, misalkan hanya kuliah saja, apakah masih bisa dibantu untuk sekolahnya di kuliah? Karena di sini saya lihat fokusnya harus ambil SMK 3 tahun, lalu baru bisa berlanjut ke kuliah. Seandainya di kita sini ada yang pengen kuliah saja, apakah masih bisa belajar? 请传培师利用慢一点反应，跟他翻译一下。他问就是说，在这里不是要先3年高中？那他问如果没有3年高中，直接上大学，有没有机会帮他们可以直接上大学这样子？台湾的政府有，但是因为我们是高中，所以我们会希望他参加我们的方式，就是在慈明读3年，再接大学4年。当然，另外他说的那个台湾政府有另外提供另外的方式，但是因为我们是高中，而希望他可以到学校这边来就读。谢谢。Kalau dari pemerintahan Taiwan sendiri itu ada membantu untuk langsung masuk ke kuliah. Tapi kalau dari sekolah seni sendiri ini programnya adalah 3 tahun SMK, 4 tahun university. 我们只能接受3+4的，我们没有办法直接接受大学，但是有其他的方式。Ya, kalau misalnya cara yang lain itu ada, tetapi kalau dari sekolah seni sendiri ini dia menyarankan untuk 3 tahun SMK, 4 tahun kuliah. 应该侨委会可以看得到讯息，台湾的政府的网页应该看得到这个讯息。 Kalau ini dari pemerintah Taiwan sendiri ada, tapi nanti harus dicari sendiri lagi informasinya. Ya, atau mungkin dari Ibu Sofia bisa bantu. 好，还有吗？